وأنصاره وأزهاره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu an. Wa yustahabbu ay yajlisa wa fi ba'din nusakhi ay yanzila ay al-qadi fi wasatil baladi iza tasa'at khittatuhu fa in kanatil baladu saghiratan nazala haitsu sya'a illam yakun hunaka maudi'un mu'tad maudi'u mu'tadin tanziluhu al-qudatu wa yakunu julusul qadi fi maudi'in fasihin barizin ay zahirin linnasi bihaisu yarahu bil mustautin wal gharibi wal qawiyyi wal dha'ifi wa yakunu majlisuhu masunan min azza harrin wa baridin bi ayyakuna fi shayfi fi mahabbir rih wa fi syita'i fi kinnin wala hijabalahu wa fi ba'din nusahi wala hajiba dunahu palawit takhoza hajiban au bawanan kuriha wala yaqudul qadi lil qada'i fil masjidi fa in qada fihi kuriha fa in ittafaqa waqtu hudurihi fil masjidi li sholatin aw ghairiha khusumatan lam yukrah fasluha fihi wa kaza law ihtaja ilal masjidi li uzrin min matorin wa nahwihi wa yusawwi ila akhirih wallahu a'lam. Ilmu atam la ilmana illa ma'alam. Para sahabat sekalian, kembali kita sama-sama wiridan malam Rebo di masjid ini. Wiridan kita muzakarah untuk saling mengingatkan, kita mutolaah untuk saling melihat-lihat lagi kitabnya, catatannya, bukunya, dan murojaah, mengulang-ulang pelajaran, baik pelajaran yang pernah kita tahu, kita dengar, kita kaji, maupun pelajaran-pelajaran yang insya Allah nanti akan kita tahu dan akan terkaji. Harapan semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini sebagai wiridan selalu mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan syarat-syarat menjadi hakim, ya, syarat-syarat menjadi hakim sebanyak 15 syarat, maka musannif melanjutkan dengan menyatakan faqala, dan berkata musannif wa yustahabbu, dan disunnahkan, hukumnya sunnah, ayyajlisa, untuk duduk, menduduki, memposisikan, wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian tulisan yang lain di selain kitab ini itu ayyanzila, bertempat, ay al-qadi, oleh seorang hakim. Jadi seorang hakim itu bertempat, berposisi. Di mana dia posisinya, di mana kantornya, begitu dah kalau bahasa sekarang. Jadi seorang hakim itu sunnah untuk berkantor, ya, berkantor,
bertempat, berposisi fi wasatil baladi, di pusat daerah, di pusat kota, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah daerah. Jadi begitu. Jadi di mana kantor hakim? Kantor hakim itu ada di tengah-tengah kota. Begitu. Di pusat perkotaan, di tengah daerah. Nah, sunnah kantor hakim, tempat hakim, posisi seorang hakim itu bertempat, dia sunnah di tengah-tengah daerah. Iza tasa'at khittatuhu, iza tasa'at apabila luas tuh, luas besar, khittatuhu wilayah atau area atau batas daerahnya. Kalau daerahnya luas, wilayahnya luas, maka sunnah seorang hakim bertempat, berkantor, berkedudukan di tengah-tengah kota. Kadang-kadang juga seorang hakim dirumahkan, ya, dirumahkan atau diberikan tempat tinggal di tengah-tengah kota, di pusat keramaian, di pusat kota, begitu. Kenapa tuh? Ya kalau umpamanya daerahnya luas. Kalau daerahnya luas seperti Jakarta Selatan, nah maka kantor pengadilan negeri atau kantor pengadilan agama itu sunnah ditempatkan, diletakkan di pusat, di tengah-tengah daerah, di tengah-tengah kota, begitu ya. Nah, Jakarta Selatan tengahnya di mana? Nah, di situ harusnya bertempat. Jangan sampai di pinggir daerah, begitu. Namanya Jakarta Selatan, masa di Tangerang? Nggak mungkin. Nah, jangan begitu ya. Jadi seperti itu. Masa di perbatasan Depok, masa di perbatasan Bekasi dan umpamanya daerah Bekasi dan Jakarta. Nah itu perbatasannya untuk kehakiman Jakarta ada di perbatasan Bekasi, ada di perbatasan Tangerang. Lah itu tidak disunahkan. Jadi sunnahnya di mana? Di tengah-tengah, gak di pinggir. Begitu kalau daerahnya luas. Nah bagaimana kalau daerahnya kecil, kampungnya kecil, daerahnya nggak luas? Fa in kanatil baladu shaghirotan, maka jika kanat adalah al baladu daerahnya, maka jika ada daerahnya itu shaghirotan kecil, daerahnya kecil nggak luas. Kalau begitu bagaimana? Nazala haitsu syaa, nazala maka berposisilah, maka berposisi seorang hakim itu bertempat haitsu syaa, di mana aja dia mau dah, di mana aja yang pantas. Haitsu syaa sekiranya yang apa yang ia kehendaki. Kalau dia kehendaki di daerah ini nih kelihatannya agak rame, ya boleh. Di daerah itu aja tuh, di dekat itu boleh, di RW ini aja, di RT itu aja boleh. Kenapa sih? Karena memang daerahnya kecil. Kalau daerahnya kecil, nggak luas, maka sepantasnya lah di mana ia mau bertempat, terserah gitu. Ya begitu ya. Nah, berserahnya keterserahan ini untuk bertempat di mana saja ia mau silahkan. Kalau daerahnya kecil itu ilam yakun hunaka, jika memang jika lam yakun tidak ada tuh hunaka di sana, di daerah yang kecil itu ya, di tempat yang kecil itu tidak ada maudiun maudi'u mu'tadin, tempat yang terbiasa, tempat mu'tad, tempat kebiasaan, tempat tanziluhul qada, ya, yang memposisikan sebagai tempat pemutusan, sebagai tempat hakim, sebagai kantor hakim, gitu. Jadi kalau memang di daerah itu nggak terbiasa gitu, nggak terbiasa untuk
apa namanya, maudiun mu'tadun gitu. Jadi misalnya tempat yang terbiasa, tempat yang memang biasa digunakan, dijadikan dijadikan tempat pemutusan, tempat pengadilan. Ya nggak apa-apa, dan mau di mana aja boleh gitu. Tapi kalau maunya di daerah itu kecil, umpama daerah itu nggak besar, nggak luas, cuman ada nih satu tempat, satu posisi di mana di situ biasa dijadikan untuk pengadilan, ya di situ gitu. Jangan di mana-mana. Pokoknya dilihat kondisinya aja dah gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Wayakunu, dan adalah julusul qodi fi maudiin fasihin. Wayakunu julusul qodi, dan adanya julusul qodi, posisi lah ya, kedudukan tempat duduknya seorang hakim. Julusul qodi posisinya hakim itu fi maudiin fasihin, di tempat di tempat fasihin yang luas. Jadi posisi hakim itu harus berada di tempat yang luas, barizin, yang jelas, yang tampak, yang kelihatan, ai zohirin, ya zohir, jelas, kelihatan, linasi, terhadap manusia. Nah, jadi kantor hakim itu, posisi hakim itu harus berada di tempat yang strategis, ya, fi maudiin fasihin barizin zohirin linnas. Jadi tempat strategis sehingga mudah dicari, mudah kelihatan oleh manusia. Nah, jadi bukan di pelosok, bukan di tempat yang susah dicari, bukan. Nah, jadi begitu tuh harus seorang hakim. Gambarannya begini, bihaisu yarohu bil mustautini wal ghoribi wal qawiyyi wal dha'ifi. Sekiranya yarohu mudah dilihat, yarohu bisa melihat kan, bisa mencari, kelihatan dah, gampang dicari. Bil mustautini, bagi penduduk daerah, wal ghoribi, bagi pendatang, pengunjung, wal qawiyyi, bagi orang yang kuat, wal dhaif, bagi orang yang lemah. Jadi kantor hakim itu harus strategis sehingga bisa tuh tampak, kelihatan, gampang dicari, baik bagi penduduk asli ataupun bagi pengunjung, ataupun bagi orang yang kuat, artinya tidak penyakitan, ataupun bagi orang yang lemah karena penyakit dan sebagainya, karena tua dan sebagainya. Mereka mudah tuh untuk menuju ke kantor kehakiman. Begitu ya. Nah, itulah diatur dalam Islam itu, letak posisi. Jadi kalau ada kantor kehakiman, kantor kejaksaan, kok adanya di tengah di pelosok, ya nggak bisa. Atau adanya di daerah atau di tempat yang susah ditelusuri, susah dikunjungi. Nah, itu nggak bisa begitu ya. Nah, jadi sunnah tuh hukumnya kantor kehakiman berada di tempat yang strategis, mudah dilihat, mudah diketahui oleh penduduk, oleh pengunjung, oleh orang yang kuat, ya, yang bisa berjalan dengan sendirinya, atau orang yang dhaif, yang lemah, ya dituntun, udah tua dan sebagainya. Begitu dah. Begitu. Selanjutnya masih mengenai posisi kedudukan kantor sebuah kehakiman. Wayakunu, dan adanya majlisuhu, posisinya, majelisnya, tempatnya, kantornya dah begitu. Ya. Kantor hakim itu masunan terlindungi. Kantor hakim itu, tempat tugas hakim itu masunan, terlindungi, terjaga.
min azaharin wa barodin, dari ketidaknyamanan panas, min aza dari tidak nyaman, dari ketidakenakan, nggak enak, nggak nyaman, harin wa barodin, hawa panas dan hawa dingin. Jadi kantor hakim itu tidak panas banget, tidak dingin banget, enggak begitu ya. Diatur tuh. Kalau sekarang ada AC, AC-nya nggak dingin banget, biasa aja, sejuk aja gitu kan. Kalau yang sejuk begitu dah. Kalau zaman dulu kan nggak ada AC, jadi diatur tuh, jangan sampai kantor hakim itu panas, jangan sampai kantor hakim itu dingin banget, nggak bisa begitu. Dalam Islam nggak boleh begitu ya. Nah gambarnya bagaimana? Begini, bi ayakuna fi shayfi fi mahabbir rih. Bi ayakuna gambarannya adalah fi shayf, di dalam musim kemarau, musim panas itu, fi mahabbir rih, ada hembusan angin jadi adem. Wa fi syita'i, dan di dalam musim hujan, musim dingin itu, fikinin, ada tenda, ada naungan gitu. Jadi tidak kehujanan, tidak kedinginan gitu. Kalau lagi musim panas ya ada hembusan angin. Ya kalau sekarang di gedung lah, di gedung. Kalau sekarang itu di gedung dan ber-AC begitu kalau sekarang. Dah, tuh. Lanjut. Apalagi aturannya untuk kantor, untuk hakim. Wala hijabalahu, dan tidak ada hijab, tidak ada penghalang bagi dirinya, bagi hakim. Tidak ada yang menghalang terhadap hakim. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian tulisan, di sebagian keterangan kitab yang lain, wala hajiba dunahu, wala hajiba, dan tidak ada yang memisah, menghalangi, dunahu, di bawahnya. Maksudnya tidak ada hajib, tidak ada orang yang menghalangi untuk menuju ke hakim. Nggak ada tuh, umpamanya ada yang ada security, ada anjing galak gitu kan, ada ini dan itu, nggak boleh sebenarnya. Wala hajibadunahu, dan tidak ada hajib, penghalang tuh orang-orang yang berada di bawahnya. Begitu ya, nggak ada. Jadi orang-orang yang mau melapor ke dia, orang yang mau mengadu ke hakim, itu tidak ada yang menghalangi gitu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang ini, tidak ada yang mencatut, tidak ada yang itu. Jadi bebas siapa saja yang mau melapor, itu tidak perlu ini dan itu gitu ya. Jadi begitu dalam hukum Islam, seorang hakim itu bebas bertemu dengan siapa saja yang membutuhkan untuk mencari keadilan. Tidak ada security, tidak ada ini dan itu. Kalau mau ketemu hakim harus begini, harus begini, harus begini, susah, sulit banget. Enggak, dalam Islam nggak boleh begitu. Maka apalagi kalau ada campur tangan para calo, nah itu dosa sebenarnya, itu maksiat sebenarnya itu. Karena hakim itu mewakili Tuhan. Orang mencari keadilan mencari di mana? Ya di hakim. Yang maha adil adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak mungkin bertemu Tuhan kecuali mati. Nah sebelum dia mati mencari keadilan Tuhan, maka diwakili oleh hakim. Tuhan tidak pernah menghijab antara zatnya Allah dengan hamba. Nah oleh karena itu seorang hakim dalam mewakili Tuhan untuk mencari keadilan tidak boleh dihijab, tidak boleh dibatasi, tidak boleh misalnya dihalang-halangi antara orang yang ingin mengadu untuk mencari keadilan dengan hakim. Tidak boleh ada penghalang. Kalau ketemu hakim bayar sekian, enggak begitu. Gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seorang hakim itu mengambil gituan, mengambil keamanan, security? Palawit takhoza, maka jikalau itakhoza, menjadikan oleh seorang hakim mengambil, menjadikan
hajiban penjaga, hajiban security, hajiban pembatas, au bawaban atau penjaga pintu gerbang, penjaga pintu. Kalau ada seorang hakim kok ada security-nya, ada penjaga pintunya, kuriha maka dimakruhkan. Jadi hukumnya makruh. Jadi gimana keamanan hakim? Ya keamanan hakim itu boleh, tapi bukan berarti keamanan hakim itu untuk mencegah ataupun sebagai admin ketika dia ingin bertemu hakim. Jadi tugas keamanan dalam kantor kehakiman hanya mengamankan hakim dan kantor. Nggak ada urusannya untuk mencari tahu orang yang ingin melapor ke hakim. Nah, begitu. Mau ketemu siapa? Mau ketemu hakim? Ya silakan. Diantar. Bukan dihalang-halangi. Enggak, diantar. Lalu tugas berikutnya apa? Tugas berikutnya mengamankan hakim, bukan mengamankan perkara atau bukan mengamankan orang yang akan bertanya itu macam-macam lalu ini dan itu menyulitkan. Enggak, dia hanya memberikan keamanan kalaupun harus ada aman, karena barangkali dikhawatirkan keamanan hakim itu tidak bisa dijamin. Kalau tidak ada penjaga, maka hakim mengambil penjaga, mengambil security, begitu. Nah, security itu bukan bertugas sebagai orang yang memberikan ini dan itu, bukan orang yang mengamankan, orang yang melapor, orang yang ingin mengadu, bukan. Tapi dia hanya bertugas untuk memberikan rasa aman kepada hakimnya itu sendiri dan kepada kantornya, bukan tidak berkaitan kepada orang yang akan datang ke pengadilan untuk mengadu. Enggak, begitu ya. Seperti itu dah pokoknya. Kalau di kita kan beda sekarang. Orang masuk ke hakim ada aja dantar. Yang begono, yang begini, belum lagi yang banyak calo dan sebagainya. Kalau mau perkara menang sekian sebagainya. Itu udah dosa semua di situ tuh. Neraka semua itu situ dah. Dia seorang hakim yang tidak netral, seorang hakim yang masih ada maunya, tidak seimbang, tidak adil, itu pasti neraka. Pasti neraka. Gitu ya. Begitu aja, karena apa? Karena dia kan mewakili Tuhan. Nah, pasti masuk neraka dia gitu kan. Hakim itu ya diantara dua, enggak surga ya neraka. Begitu Dato' Hakim. Maksudnya gimana? Ya hakim kalau umpamanya dia mengadili sesuai dengan keadilan, satu, sesuai dengan ilmunya, dua, sesuai dengan perkaranya, maka dia bisa masuk surga. Tapi seorang hakim yang yang menghakimi tidak dengan ilmu, maka dia akan masuk neraka. Atau seorang hakim mengadili dengan ilmu tapi tidak adil, karena ada sesuatu yang menyogok dia, maka di neraka. Itu seperti itu daya. Makanya hakim itu termasuk paling berat di setiap negara. Itu hakim paling gede gajinya dari seluruh pegawai negara. Dan hakim itu paling tua masa pensiunnya dibanding yang lain gitu, dibanding pegawai yang lain. Jadi seperti kalau umpamanya kalau seorang hakim itu sudah, jadi suatu negara itu bisa kita jadikan suatu negara yang adil dan makmur, itu dilihat aja dari hakimnya. Kalau hakimnya adil, nah itu kejaksaannya adil, hakimnya adil, dan tidak bisa disogok. Nah itu maka tampak negara itu negara yang adil berkemakmuran. Tapi kalau hakimnya sudah tidak adil, hakimnya sudah doyan duit, padahal gajinya gede banget, nah berarti negara itu sudah tidak adil dan tidak berkemakmuran. Ya, jadi semua dipandang dari segi hukum. Hukumnya jalan enggak? Hukumnya tidak jalan, berarti negara itu amburadul. Ya sekarang bapaknya negara Indonesia itu hukumnya nggak berjalan.
Ya, yang benar di penjara, yang salah tertawa kayak kata lagu apa? Lagu Roma Irama begitu. Nah, kalau maunya dia salah bayar jadi benar. Yang benar tidak punya duit jadi salah. Berarti negara itu udah amburadul. Negara hancur udah begitu. Kenapa? Karena dilihat dari sisi hukum. Kalau hukumnya udah nggak berlaku, udah amburadul, berarti menandakan negara itu udah amburadul udah. Bagaimana nggak mau amburadul? Orang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ya, lalu bagaimana dia itu bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar? Karena lihat latar belakang dari orang yang berperkara. Kalau yang berperkara itu banyak duit, maka dimenangkan. Atau kalau yang berperkara itu derajatnya tinggi, pejabat dan sebagainya, dimenangkan. Nah, inilah negara amburadul namanya. Kenapa? Karena hakimnya sudah bisa diatur. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat aja bagian negara kita begitu. Nah, nanti tuh hakim-hakim begitu tuh, hakim-hakim yang model begitu pasti masuk neraka tuh. Gak ada ampun itu. Karena dia sudah berani mewakili Tuhan untuk memberikan sebuah keadilan. Di balik keadilan itu dia curang, dia khianat, dia fasik, maka dia pasti neraka. Mau dia pura-pura muslim, pura-pura beriman, sholat, zakat, puasa percuma. Sholatnya percuma, zakatnya percuma, puasanya percuma udah. Kenapa? Karena dia berkhianat pada tugasnya. Tugas yang mewakili Tuhan, tugas yang mewakili Allah. Neraka udah dia itu dah. Jadi percuma sholatnya, percuma zakatnya, percuma puasanya. Jadi serem ya, seorang hakim itu serem, amanatnya gede itu hakim. Nah begitu dah. Itu dah, lanjut ya. Nah, kalau seorang hakim itu menjadikan seorang security, menjadikan penjaga, ada penjaga bawaban, penjaga pintu, kuriha, itu dimakruhkan. Kalau memang sangat diperlukan, masih dimakruhkan. Bagaimana kalau tidak diperlukan? Maka hukumnya nggak boleh, larangan. Nah lanjut, walayak udu, dan tidak boleh menduduk, tidak boleh duduk, tidak boleh memposisikan, duduk ya, maksudnya dia tuh namanya duduk di dalam memutuskan perkara. Walayak udu, dan tidak boleh duduk al-qadi oleh seorang hakim, tidak boleh duduk lil qodoi untuk mengambil keputusan, untuk memutuskan. Dia tidak boleh duduk, tidak boleh bermajlis di dalam memutuskan, tidak boleh fil masjidi, di dalam masjid. Jadi hakim itu tidak boleh memutuskan perkara di dalam masjid, orang dia punya kantor gitu. Nah, fa'in kodo fihi kuriha. Fa'in kodo, apabila kodo seorang hakim itu memutuskan perkara fihi, di dalam masjid, dia memutuskan perkara di dalam masjid, kuriha, maka dimakruhkan. Padahal dia baik, bagus kan untuk mencapai sebuah keadilan. Lalu di masjid, bukan tempatnya masjid untuk memutuskan perkara kasus. Gitu ya. Nah itu hal itu dilarang, artinya dimakruhkan, nggak boleh asal bisa begitu. Nah kalau seandainya memang bukan tujuan, tiba-tiba gitu, itu masih tidak apa-apa. Seperti begini, fa ini tafaqa, maka jika bertepatan, bersesuaian waktu hudurihi, saat datangnya si hakim fil masjidi, di dalam masjid, dia datang ke masjid lissolati, untuk sholat, awwariha, atau selainnya sholat. Dia datang ke masjid untuk hadir, datang ke masjid untuk sholat, atau selainnya dah, selainnya sholat, seperti ada dia umpamanya mau rapat pengurus, atau dia mau
i'tikaf atau dia mau tilawatil Quran di masjid, paham Mak? Begitu. Nah begitu dia datang ke masjid untuk sholat, nah khusumatan, lalu ada perkara yang harus ia putuskan. Khusumatan bertepatan dengan memutuskan kasus. Khusumah memutuskan perkara, memutuskan perkara. Nah kalau begitu sih umpama gini, seorang hakim tuh lagi datang ke masjid, dia mau ngapain? Mau sholat, dia mau ngapain? Mau itikaf. Tiba-tiba ada sesuatu perkara yang harus dia putuskan, tapi bukan berarti dia meminjam masjid untuk memutuskan perkara, bukan. Atau dia mengajak orang-orang yang punya kasus datang ke masjid untuk memutuskan perkara, bukan. Tetapi dia lagi datang ke masjid untuk sholat, tiba-tiba ada yang mengajukan sebuah perkara, umpama begitu gitu. Datang ke masjid, ngadu bukan begini-gini, terjadi dah perdebatan yang sengit, padahal dia lagi sholat, datang ke masjid untuk sholat. Nah andai kata bertepatan begitu, ya kan, kebetulan begitu, tidak buat masjid itu bukan tujuan untuk memutuskan perkara, bukan, hanya kebetulan dia lagi sholat, ada orang yang ingin mencari keadilan di situ. Nah kalau begitu bagaimana? Lam yukroh, maka tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan fasluha, memutuskan perkara itu fihi, di dalam masjid. Maka di dalam masjid dia tidak terkena hukum makruh. Emang kenapa? Dia di masjid bukan untuk memutuskan, dia datang ke masjid untuk sholat. Kebetulan ada orang yang ingin diadili, yang mengadukan sebuah perkara, begitu kan. Nah keduanya minta segera diputuskan. Nah kalau begitu kagak apa-apa, nggak makruh memutuskan perkara di dalam masjid. Itu ya. Yang berikutnya wakaza, demikian juga lau ihtaja ilal masjid. Lau, jikalau, ihtaja, seorang hakim itu butuh. Lau andai kata ihtaja, dia butuh ilal masjidi, ke masjid. Dia butuh ke masjid ngapain? Li uzrin, karena ada alasan. Dia pergi ke masjid, datang ke masjid karena punya alasan. Alasannya apa? Contohnya min matorin, seperti hujan. Min matorin, dari hujan. Hujan gede banget. Dia mampir aja ke masjid buat neduh. Wanahwihi, dan seumpama hujan, umpama begitu. Begitu dia lagi mampir di masjidnya, kemudian mampir ke masjid karena neduh karena hujan atau karena panas, dia mampir, lu istirahat dulu di masjid sebentar karena hujan atau sangat panas, mampir di masjid. Ada orang datang, 2 orang minta diadili kasus yang mereka alami. Nah kemudian si hakim itu melakukan penyelidikan dan memutuskan sebuah perkara itu, maka pemutusan perkara di dalam masjid tersebut tidak makruh. Kenapa? Karena hakim itu datang ke masjid karena memang lagi butuh untuk istirahat atau butuh untuk meneduh dari hujan, bukan mengajak orang yang lagi berperkara untuk memutuskannya di dalam masjid, bukan. Kalau dia ngajak, ada orang berperkara nih pokoknya, kita ke masjid aja dah, yuk kita putuskan di masjid. Nah itu nggak boleh, makruh. Begitu itu ya. Jadi sekali lagi bahwa sunnah bagi hakim untuk berkantor di tengah-tengah kota, di pusat kota, begitu ya, seperti itu. Dan hakim, kantor hakim itu letaknya harus strategis. Jadi gampang dan mudah dicari, begitu. Antara hakim dan pengadu, pelapor, yang orang-orang minta di pengadilan, itu tidak boleh dihalangi oleh security, tidak boleh dihalangi oleh apapun juga, begitu ya, nggak boleh. Nah kemudian
Hakim dalam hal ini tidak boleh memutuskan perkara di dalam masjid kecuali memang ada hal yang bisa dijadikan alasan, seperti ketika dia mau sholat lalu ada orang berperkara maka boleh. Ketika dia lagi istirahat di masjid atau lagi meneduh di masjid karena hujan dan sebagainya, lalu ada orang datang ingin memutuskan perkara maka boleh begitu. Tapi kalau sengaja mendudukkan pengadilan di dalam masjid maka hukumnya makruh. Begitulah tuh. Jadi ya malam ini pelajaran kita tentang kehakiman. Kemarin kita telah bahas 15 syarat hakim. Yang sekarang kita bahas nih tentang posisi kantor hakim. Jadi di dalam memutuskan sebuah pengadilan. Ya begitu dah ya. Kira-kira cukup begitu ya. Besok kita akan lanjutkan wa yusawi al-qadi wujuban bainal khosmaini fi salasati asya'a. Sampai situ dah. Nanti bagaimana sikap hakim terhadap orang-orang yang diadili. Nanti kita akan bahas itu. Jadi kita udah terlalu panjang nih, dikit lagi selesai. Udah sampai ke kehakiman. Kalau hampir hatam yang luar biasa. Orang jarang menghatamkan kitab Fathul Qorib, jarang. Di mana-mana pesantren juga jarang. Biasanya juga ada, cuma dibaca doang, baca satu kali pertemuan 5 lembar, satu kali pertemuan 3 lembar, 5 lembar, 7 lembar. Nah, dia setengah bulan ya hatam. Cuman nggak tahqiq. Yang mentahqiq itu jarang banget sampai hatam. Ya alhamdulillah kita istiqomah ya, istiqomah terus lah pokoknya sampai hatam, sampai selesai. Masalah kita dapat ilmunya atau tidak itu urusan Allah. Karena ilmu itu rezeki, maka rezeki itu tidak sebuah orang yang sama, gitu. Masing-masing berbeda. Nah usaha kita, ikhtiar kita bagaimana istiqomah itu aja udah. Nanti insya Allah kalau kita nggak mendapatkan ilmunya secara utuh, barangkali anak cucu kita yang akan meraihnya, karena keistiqomahan kita di dalam menjalankan wiridnya gitu, dalam menjalankan taklimnya. Saya kira begitulah ya, mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Mohon taufik Allah, kita paham, kita mengerti, dan bisa kita jadikan keilmuan di dalam kehidupan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan penjelasan dari takdir kitab yang telah disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Demikianlah taklim kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana iqtarabna wa annana ashrafna ala lazo ashrafna fatub alaina tawbah تغسيل كل خوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي عشما فضلا وجودا منا لا باكتسابي منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي
عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طعش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي دوام بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.